Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyutsirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Dari sekian banyak perjalanan dakwah keliling Indonesia, inilah pertama kali ke Banjar. Tepuk tangan bahasanya. Dan akhirnya singgah di Yayasan Jauza Hanan. Pimpinan Ustadz kita yang ganteng dan rupawan, Ustadz Gemoy Gemesin. Dan alhamdulillah di Jalan Pangandaran Lingkar Tanjung Syukur RT 01 RW 16 Kelurahan Negarsari Kecamatan Pataruman Kota Banjar. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua insyaallah. Sehat semuanya? Ini udah malam kenapa belum pada tidur? Kalau nggak cepet tidur nanti kamu sakit loh. Si awe mau digombalan teh gitunya. Mang gitu. Langsung kejang-kejang tuh, Allahu la ilaha illallah wal hayyul qayyum la takhuf. Dan alhamdulillah wa syukurillah bisa bersilaturahmi dengan Dokter Nono dan juga keluarga yang ternyata masih satu sahabat dengan sahabat saya. Adiknya teman sejati saya. Ketemu, oh ternyata masih pertemanannya ada sampai ke Banjar. Dan alhamdulillah bisa bertemu dengan calon bidadari-bidadari surga semua yang ada di sini. Insyaallah, tong kepedean heula lah. Ya, insyaallah. Dan alhamdulillah ketemu para laki-laki yang tampan dan rupawan juga beriman. Ahwat kalau cari laki-laki yang terbaik, ini stoknya ada di sini. Wah, apalagi yang di sini nih, tim hadroh, di Kendangan. Nanti udah nikah tah dikituan dah. Tim hadroh. Suaranya bagus kalau ngaji, suaranya mantap. Seneng nggak punya suami yang rajin ngaji? Kamu lagi tidur di ngajiin Yasin. Salam hormat, salam cinta, salam sayang saya sampaikan kepada Dr. Nono dan juga keluarga, kepada pimpinan yayasan dan pengurus dari Yayasan Jauza Hanan. Salam hormat, salam cinta, salam sayang saya sampaikan kepada Ketua MUI yang hadir, Ketua MUI Kecamatan Pataruman, dan juga para alim ulama, para kiai, para asatis, dan ustazah, para guru-guru tercinta. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga beliau semuanya dan memberkahi beliau semuanya, dan senantiasa kita belajar dari beliau untuk senantiasa makin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam hormat, salam cinta, salam sayang saya sampaikan kepada
para pejabat, para dari pimpinan daerah yang hadir pada malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi, memberikan kesehatan. Salam hormat, salam cinta, salam sayang saya sampaikan kepada Bapak Kapolres ataupun Kapolsek atau yang mewakili Bapak Lurah, Kecamatan, Bapak Camat, Bapak Lurah, Bapak RW, Bapak RT, Bapak-bapak yang hadir. Dan tidak lupa saya sampaikan salam hormat bagi seluruh jamaah yang hadir sampai dengan malam hari ini. Semoga Allah berikan limpahan hidayah buat kita semua insya Allah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Billahi taufik wal hidayah. Alhamdulillah, ini biasanya suka ada kopi, ini kosong ya teh. Tapi nggak apa-apa. Ada yang menarik. Apa yang bisa menghantarkan kita sampai ke tempat ini? Halo, assalamualaikum. Itu teh aya jelmaan paroek. Akhwat yang di belakang hadir? Ini saya harus berdiri atau duduk ini? Diri. Aku tuh capek tapi demi kamu apa yang enggak? Bismillah. Ini tepuk tangan buat panitia dong, luar biasa. Ini panitia coba dong. Bikin panggung. Ngali tuh di ruwel siga kieu tuh. Hebat. Sugan terek dikawinkeun orang ya. Panggung ditirai ke tenda. Bikin spanduk. Ada banget saya ini. Saya kurang lancar Sunda jadi campur sama Indonesia nggak apa-apa ya. Lama di London. Jadi kurang lancar tuh lagi kita Handi Boni, Ustadz Yudi, nanti Ustadz Yudi mimpin salawat juga. Ada Dokter Nono gagah gitu ngali Ustadz Dede atuh sah. Nah, insyaallah. Itu satu lagi ketutupan Ustadz Adi Furqon. Ini saya bahagia tapi khawatir. Nanti setelah acara ini spanduk ini akan jadi apa? Pak Nono tolong bertanggung jawab ini. Karena biasanya kalau ada kajian berikutnya lagi, spanduk ini akan jadi alas ibu-ibu diuk. Banget saya dididukan itu, dihitutan nanti itu. Tapi saya nerima karena saya tidak sendiri. Tapi orang panggedena ya. Ngeri juga. Saya pernah naik beca, ternyata sampingnya gambar banget saya itu. Nah, suka nanti si Mang menang dia. Kadang saya lihat di Cimahi itu nutup barangkal bata itu pakai spanduk saya itu. Katanya, Ustadz Masya Allah bangetnya ada di mana-mana, siga caleg. Kata tadi saya ketemu sama Kang Daniel. Salam ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bihi al-uqadu wa tanfariju wa samihi fi kulli lamhati wa nafasi wa nafasi bi'adadi kulli ma'lumina. Mantap, tepuk tangan buat tim hadroh ini. Nah, biasa. Salawat nariyah dulu diajarin sama kiai, bacain. Siapa kiai? Baca. Naik motor, salawat nariyah. Lagi mau tidur, salawat nariyah. Di perjalanan mobil, salawat nariyah. Beres makan, ngahuleng, salawat nariyah. Tiba-tiba telepon Pak Haji. Di mana Ustaz? Di rumah. Iya. Rek mere motor, datang motor. Satu. CBX 500X pakai ke Lombok sia pikiranna motor wae jadi diber coba mentana istiqomah. Saya mikir-mikir dah mending repot padahal mah tekedah
Insya Allah. Kopi hidung, kabujeng disindiran, padahal mah santai. Rada bali itu. Tapi nggak apa, nggak boleh berharap kepada makhluk. Saya pikir-pikir lagi, dah begitu dakwah nggak boleh mikirin apa-apa lagi selain Allah. Segala sesuatunya sudah dicukupkan oleh Allah. Kata orang itu kalau mau ngundang Ustadz Handi Boni itu bayar berapa? Sama saya suka dibales, mohon maaf bu, short time atau long time? Sigarek ngaboking lalaki, emangnya aku cowok apakah? Sorry ya, kamu bisa menatapku tapi kamu belum tentu bisa menetap di hatiku. Berapa orang di sini? Ini yang paling jauh dari mana ini? Banjarsari ada? Ayo, siapa yang paling jauh dari sini? Yang bawa bayi ada nggak? Ada yang bawa bayi? Mana yang bawa bayi? Bayi. Bayi. 50.000 rupiah. Oh lagi hamil. Aduh teteh maaf punten, disuruh berdiri. Maaf teh. Sama siapa? Ya sama salakinya tuh. Ini ya dek. Insya Allah. Mana bayi lagi ada? Anak kedua sabuki loba ya nu datang. 50.000. Ya, 50.000. Sami-sami teteh. Ya, hatur nuhun 50.000. Iya teh, boleh. Aing mah ka Banjar bedak duit aing. Nih ya, berkah. Salim dah ya. Habis ya. Allahu Akbar, soleh. Ini dede 50.000 berkah ya. Salim. Ini uangnya nggak mau, nggak apa-apa. Oh ibunya yang mau, iya. Itu ada bayi usia berapa teh? 2,5 tahun. Terus gede sihnya. Baiklah ini 50.000. Insya Allah. Yang masih punya pacar, putusin langsung di atas panggung, saya kasih 5 juta rupiah. Ya. Hitung sampai 3. 1, 2, 3, gugur. Hai malila mutus gente. Kita doain, ya Allah. Ya Allah. Seandainya ada di antara kami yang masih pacaran, putuskan ya Allah. Silakan udah datang ke dijeng ka Bogona, langsung nge-WhatsApp ka Bogona, sayang ini ujian bagi hubungan kita. Aneh. Saya suka tanya, yang sering disakitin cewek atau cowok? Yang sering dibohongin cewek atau cowok? Yang sering dikhianati cewek atau cowok? Yang sering ngebohong cewek atau cowok? Wanita selalu, wanita tidak pernah. Kalau pria benar maka wanita lebih. Kalau wanita salah maka pria lebih. Maka wanita tidak pernah. Kata kunaon neraka lobana awewe eta apa? Heuras babatok pisan. Coba wanita, pilih suami selingkuh atau suami poligami? Kan sekali ge. Selingkuh ajakan siapa? Nggak usah ngereret banget saya. Selingkuh ajakan siapa? Setan. Poligami ajakan siapa? Setan. Astagfirullahaladzim, istighfar. Hei. Poligami perintah siapa? Allah. Mau ikut perintah setan atau perintah Allah? Jadi pilih selingkuh, suami selingkuh atau suami poligami? Ningali. Sing alus tauhid eta tinggali bapak-bapak ya. Sing. Pak. Mohon maaf, Pak. Pilih selingkuh atau poligami? Tuh, takbir. Bapak-bapak mah soleh. Nih, Bu. Ibu sayang sama suami?
Cinta sama suami? Ada nyebelinnya nggak? Ada nyakitinnya? Masih sayang? Diizinin nggak suami kalau poligami? Nih bapak ingali. Pak, sayang sama istri? Cinta? Istri ada nyakitinnya nggak pak? Nggak ada, tentu. Istri ada nyebelinnya pak? Bapak mau poligami? Tuh, halus. Kanu perintah Allah itu harus cepet bu. Nah, si Ganutara ngaji. Coba lihat po, nih bu. Bapak lanjutkan ayat ini pak. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Bu, lanjutkan ayat ini. Siap. Kaifa ta'furuna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Pinter ieu mata, nu eta ngahulang kabeh. Nih, saya kasih. Aduh, saleh. Ini mah santri ya? Ah, wajib geus kuduna eta mah. Ih, kamu mah perhitungan. Ayo ibu-ibu yang di belakang, rungkat. Loba ngalagu. Suami kita mah sarole. Kalau ada orang ikutin perintah makhluk, ikutin aturan manusia, kira-kira selamat atau enggak? Ibu ada di lalu lintas, lampu lalu lintas. Tadi saya lihat makan di Corina Catering, makan di depannya ada stopan, merah, kuning, hijau. Kalau orang berhenti di stopan, kira-kira kalau misalkan merah itu kan harusnya berhenti ya. Kalau kita pilih jalan, selamat atau enggak? Merah harusnya berhenti, kita pilih jalan, kira-kira ketabrak enggak? Deg-degan enggak? Kalau melanggar aturan Allah itu bisa mencelakakan, melanggar aturan manusia itu bisa mencelakakan, apalagi melanggar aturan dari Allah. Kalau orang bisa tenang ketika menjalankan aturan manusia, kenapa tidak tenang dengan menjalankan aturan Allah? Kata Allah, wala taqrabu zina, jangan deketin zina, jangan pacaran. Mau makan babi enggak? Kenapa enggak mau makan babi? Emang pacaran halal? Saya mah Ustadz pacarannya pacaran syar'i. Saling memotivasi untuk tahajud. Kamu lagi ngapain? Putusin sekarang, ambil handphonenya, buka WhatsAppnya, cari my darling. Set, langsung chat, assalamualaikum. Putus secara syar'i kayak gimana Ustadz? Gak ada, langsung aja, nggak usah putus secara syar'i itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu, panjang teuing geus assalamualaikum. Putus. Malam hari ini jadi perbaikan. Ulang tahun milad Yayasan Jauza Hanan yang ke-5. Ini udah 5 tahun. Saya baru diundang sekarang. Kamari tadi undang teka pake. Jauza Hanan yang ke-5 harus jadi perbaikan kita semua. Dalam rangka juga Maulid Nabi Muhammad SAW. Di momen yang bahagia ini harus jadi perbaikan buat kita semua. Yang anak mudanya, satu, tinggalkan cinta kepada seseorang yang salah, besarkan cinta kepada Allah. Sih lalaki mah kitu. Di titahku kolot hese ari ngajemput kabogoh sumanget. Ayang jemput aku. Ari di titahku kolot jang meuli galon. Kenapa kalau nelpon sama pacarnya romantis? Ayang udah bobo, bu. Pengen sleep call. Jabak kamari ningali budak SD naik angkot ngagruana geus Ami Ubi. Umi Abi. Umi udah ngerjain PR belum? Belum Abi, bari ingsrek-ingsrekan. Teparantes.
Maka seseorang yang terbaik besarkan cintanya kepada Allah. Quran surat Al-Baqarah ayat 165, posisi sebelah kiri di tengah. Sigana eta ge. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubillah. Ada orang yang kecintaannya besar kepada sesuatu yang seharusnya itu besarnya cinta ditujukan kepada Allah. Besar pengorbanan ditujukannya kepada Allah, tapi dia tujukan kepada makhluk, kepada sesuatu yang hina. Maka boleh orang cinta sama Persib, boleh. Handi Boni Persib sejati, Boboto 2003 gabung Vicky, nonton Persib. Papa saya Persija karena Ari asli Jakarta. Papa saya The Jack Mania. Saya nggak pernah itu Pak di rumah kemotivasi buat membunuh ayah saya, nggak pernah. Babe aing The Jack waing tenggelan, nggak pernah saya. Jadi ketika ada perdamaian The Jack Viking, saya sudah damai sama ayah saya di rumah. Tapi mun Persib menang, orang sok joget. Paling bapak cuma bilang gini, cara lu berbakti sama orang tua. Kurang teh cicing lah. Nggak pernah musuhan. Cinta sama Persib, klub sepak bola, boleh. Tapi berlebihan dalam mencintanya, bahaya. Nonton sepak bola, ninggalkan sholat, hati-hati. Ada orang yang semangat dari Banjar datang ke Bandung, pakai motor, weng 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 sampai Bandung Pak, ke stadion, ke masjid, hese. Ada nggak kira-kira? Halo, assalamualaikum. Wanita ada yang semangat juga ngejar artis Korea di Jakarta, berangkat. Ada film di Banjar, ada bioskop nggak? Oh, ada? Mall ada mall. Oh, ayo sombong bisa. Ada orang pengen nonton film ke bioskop, bayar HTM-nya segini. Penuh Pak bioskop. Masjid, majelis ilmu gratis, hese. Maka ngelihat kayak gini, Masya Allah, ibu-ibu nongkrong, semangat mendengarkan. Pas balik ke imah, tadi kajian kumaha mah? Eta, pokoknya mah api nuh pokoknya mah. Itu ngerti, cina ngomong kenal. Belum, nanti bagian ibu-ibu ada. Sekarang bagian anak muda dulu. Ke masjid kadang susah. Nge-gym, wah hayang awak sispek. Dibere azan subuh. Ngurat, buka selimut. Jeung ajan kalau di Bandung mungkin nggak tahu di Banjar. Kadang di beberapa daerah yang masjid itu yang azan aki-aki. Asawatir, harusnya yang azan anak muda. Allahu Akbar, Allahu Akbar, semangat. Ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Telilah eta pengumuman innalillahi. Paeh tadi si aki teh. Aki-aki aja semangat ke masjidnya, anak muda kenapa susah ke masjidnya? Main semangat ke sana, touring Pangandaran. Deket di mana ke Pangandarannya? Pangandaran. Touring kemana? Ke Jogja. Ke masjid hese. Percuma motor bagus tapi nggak pernah sampai ke majelis ilmu, nggak pernah sampai ke masjid. Mending motor Supra butut tapi sampai ke majelis ilmu. Diselah, hese. Ayat di starter ge, Makai helm nage nu bisa dibuka tutup, tapi sampai ke masjid. Kecepatan 80 km per jam itu mah batok hareup ge leupas atuh. Tapi nepi ke masjid mantap. Ini pakai sendal swallow, bagus sendal. Swallow? Sandal jepit. Pakai sendal jepit swallow sampai ke majelis ilmu bakal jadi saksi. Sendal jepit, sendal bagus, Eiger, ke masjid, Jumatan, lemah tauhid atuh langsung. Neangan tempat keur nyumputkeun meh teu leungit di mana? Lieur. Tah saya mah enggak. Pada dunia mah Pak, Bu, biasa aja. Nih, mohon maaf, bukan sombong, mohon maaf. Saya bagi-bagi orang bukan kaya, geus teu butuh urang mah. Bener. Kagoda loba teu ustad nu ruksak gara-gara nu kieu patut.
Banyak. Ada ustadz yang dipanggil, kalau sekian saya berangkat, nggak ada, tidak berangkat. Nggak ada, bismillah. Saya nggak pernah. Saya dulu diajarkan sama ibu saya. Ibu saya punya kakek, bapaknya dari ibu saya, kakek saya, Kiai Haji Naswari Mansur di Cianjur. Penekanan ke saya satu, jangan masuk TV. Hiji temuat. Mau mahi mana ya bos? Jangan hitung-hitungan dalam dakwah, nggak boleh. Apa yang udah paling mahal? Fama yuridillahu ayyahdiyahu yasroh sodrohu lil Islam. Besarnya Islam di Indonesia dulu, ulamanya tulus dalam memperjuangkan dakwah. Apa balasannya? Balasan yang paling indah, jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min khalidina fiha radhiyallahu anhum dzalika liman. Balasannya terbesar di sisi Allah, udah surganya Allah, mau ditukar dengan sesuatu yang hina. Nah, tebutuh Pak, urang manukir bikin ka pamajikan. Bener saya mah Pak. Datang tadi jemput, pulang tadi antar. Telepon, WhatsApp, Ustadz bisa tanggal sekian? Tadi bales. Bisa ngisi di Banjar? Tadi bales. Nelfon, wa mau, wa anu. Assalamualaikum, waalaikumsalam wa. Asa hese di kontak teh, siap salah. Ngisi di Banjar bisa? Pasti bisa. Sieun naik, si wa. Siap, di mana? Di Haji Nur. Siap, berangkat. Siap, berangkat ke Banjar. Nggak nanya-nanya, deal-dealan, kudu dibayar sabaraha. Sebut angka, cancel. Kenapa Ustaz? Nggak boleh. Dalam dakwah terurus sama yang kayak begitu. Ada nggak rumah tangga yang hancur gara-gara ini? Ada hubungan kakak beradik yang hancur gara-gara ini? Pertemanan yang rusak gara-gara ini? Dengan dalil demi menjaga silaturahmi tidak putus, boleh pinjam 100? Nah itu selebeo. Oh ayah budak leutik keur ulin di tadi teh rame. Sini sayang. Nih, bagi-bagi 100.000 ya. Sini. Resep. Ini 100.000 bagi-bagi jajan ya. Sok jajan canjik sing jauh. Bagi-bagi. Ini satu lagi. Oh, pinter mana nyokot nama ini gancang pisan ulabuh guys ya. Nih bagi-bagi ya. Dah. Repe. Sok jajan ke Cianjur ya. Mana? Langsung kabur mah. Bagus, jadi kan nggak gandeng gitu. Bagus kan? Bagus. Jadi saya suka bu kalau gitu. Maka kita beribadahnya karena Allah. Anak muda ibadahnya karena Allah. Pakai logika aja mikir. Kalau saya bisa main bola berjam-jam 2 kali 45 menit semangat. Kenapa berdiri di belakang imam itu sulit? Halo, assalamualaikum. Muzammil diundang ke Banjar. Allahu Akbar. Penuh anak muda. Ar-Rahman. Merdu suarana. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum iman. Bergetar hatinya ketika dibacakan nama Allah, disebut nama Allah. Bertambah keimanannya ketika dibacakan ayat-ayat Allah. Tapi ketika anak muda dibacakan Ar-Rahman, bergetar tuurna. Lillah ieu mah. Kadang imam mun geus Allahu Akbar waladhdallin amin, langsung imamnya baca nu kada Bismillahirrahmanirrahim inna itu langsung jero hati. Ayo imam favorit ya kudu Syria. Semangat anak muda dalam kebaikan. Syababaka qabla haramika. Manfaatkan masa mudamu sebelum datangnya masa tuamu. Yang banyak tawuran, anak muda atau orang tua? Yang banyak mabuk-mabukan, anak muda atau orang tua? Yang banyak berzina, anak muda atau orang tua? Anak muda yang taat kepada Allah lebih baik daripada orang tua yang taat kepada Allah. Kenapa? Godaannya besar. Godaannya besar. Orang tua yang bermaksiat kepada Allah
lebih buruk daripada anak muda yang bermaksiat kepada Allah. Orang tua ada ke masjid, wajar. Alhamdulillah, aki-aki banyak di masjid, wajar. Tereh geus kuduna aya di masjid, bes bagus. Tapi kalau ada anak muda ke masjid, apalagi lihat ini, anak mudanya ada banyak. Inilah anugerah yang luar biasa. Famay yuridillahu ayyahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam. Anak muda, Kang Boni sekali, teman-teman sekali, Allahumma anta rabbuna farzuqna istiqomah. Istiqomah di jalan Allah. Ada yang datang ke sini nanya temannya, "Besti, kamu mau berangkat nggak ke kajian? Kalau kamu berangkat, aku berangkat. Kalau enggak, aku juga enggak." Itu namanya iman tergantung teman. Temannya malas, dia malas. Temannya semangat, dia semangat. Kalau keimanan, mau ada sahabat yang membersamai, mau tidak, tetap kita akan senantiasa menapaki jalan kebenaran. Mau beramai yang menyertai, mau tidak ada yang menyertai, tapi jalan kebenaran tetap harus senantiasa dipilih. Berat menggenggam iman sekuat tenaga, Kang. Lebih berat kalau tidak menggenggam iman sekuat tenaga di akhir zaman ini. Gimana caranya, Kang, buat anak muda terhindar dari fitnah, terhindar dari godaan wanita, terhindar dari pacaran, terhindar dari perzinahan? Quran surat Al-Mu'minun, di dalamnya ada doa yang luar biasa. Qul Rabbi a'udzubika min hamazatish syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyahdur. Minta sama Allah dihilangkan godaan. Jangan kelihatannya gini, Pak, sekarang, Pak, anak muda yang ke masjid dibilangnya apa? Cupu, gak gaul, gak asik. Kata ceweknya gitu, kalau cewek ditanya pilih yang bad boy atau yang good boy, itu si ceweknya langsung bilang, saya pilih yang bad boy, Ustaz. Kenapa yang bad boy? Seru aja, gaul, pas digauli nangis. Pak, mohon maaf, data luar biasa, Pak dan ibu-ibu. Ini data, kalau saya sampaikan, ini jadi catatan bahwa ini pelajaran penting buat rumah tangga. Ada 1,2 juta wanita setiap tahunnya menurut data dari BPKBN. 1,2 juta wanita setiap tahunnya aborsi. Zaman Fir'aun, bayi laki-laki dibunuh. Zaman jahiliyah, bayi perempuan dibunuh. Zaman sekarang belum ketahuan laki, belum ketahuan perempuan dibunuh. Ngeri, Pak. Zaman ayeuna sok atuh. Zaman baheula seingat saya, Pak, ya, zaman saya kan sekarang usia 25. Nah, sih percaya gitu, Ibu. Ya Allah, Ibu. Iya, saya usia 35. Ngurangan 10 tahun, wah ini pelit pisan. Saya usia 35, istri ada satu, Pak. Istri 1, anak 4. Satu-satunya wanita yang saya cintai hanya dia. Di Bandung, di Banjar belum. Enggak lah, di Bandung aja udah capek. Anak saya 4. Istri saya asli di mana, Kang? Ciamis, Panjalu. Dekat dari sini 1 jaman. Saya belajar Sunda dari siapa? Dari istri sama dari Kang Ibing. Makanya saya nyuruh mitoha saya. Mitoha saya kalau mau tidur saya akan suka so akrab ya. Mama beli badai hees di payun mangga. Ngadon dicarekan orang. Tadi saya makan ini. Saya bilang dongdot mah beda lagi ya. Dongdo. Tadi di Ciamis dikasih galendo. Jadi Sunda itu belajar dari istri. Istri saya orang Ciamis, ternyata orang Sunda itu mesra dan romantis. Orang Sunda mah paling bade kopi, bade ente, atanapi susu. Itu istri saya, sah dong oleh istri saya. Baik, lembut. Makanya Bu, nanti kita bahas ya buat romantisan ibu. Istri saya
yang senantiasa mengajarkan. Apa yang diajarkan sama istri? Satu, harap yang paling besar hanya kepada Allah. Cinta yang paling besar hanya kepada Allah. Takut yang paling besar hanya kepada Allah. Saya tanamkan ke anak saya tanya ke saya, "Papa, kenapa Kansa harus takut sama Allah? Katanya Allah baik. Kok aku harus takut sama Allah?" Kata Papa Kansa, "Saking baiknya Allah, kita takut mengecewakan Allah." Saya lihat Pak, mohon maaf, saya belajar dari guru saya selalu bilang gini, kamu tuh tidak boleh membenci seseorang. Yang kamu harus benci kemaksiatannya. Orangnya jangan dibenci. Setiap orang itu punya masa lalu yang buruk, tapi dia punya masa depan terbaik yang bisa jadi dia bisa berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Boleh nggak orang yang tatoan masih mabok ikut kajian ini? Boleh. Boleh nggak yang belum berhijab pengen ikut kajian majlis pada malam hari ini? Boleh. Terima siapapun yang pengen jadi lebih baik. Bisa jadi ini hari perubahan dia yang terbaik. Meskipun dia punya tato, nggak apa-apa, masa lalu nggak usah ditambahin lagi, nggak usah sampai disetrika melepuh. Bismillah aja, tobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat kisah Malikah. Malikah seorang wanita yang kemudian melahirkan 70 nabi dari keturunannya. Malikah seorang pelacur yang luar biasa dahulunya. Seorang pelacur, setiap dia harinya rumahnya dibukain pintunya. Dia duduk di singgasana kursinya. Dia singsatkeun dikituin si ininya, pahanya, supaya kelihatan seksi. Setiap laki-laki yang lewat rumah itu ngelihat Malikah, tidak ada yang tidak tertarik, saking cantiknya Malikah. Ini pelacur kelas kakap Pak. Saking cantiknya, setiap orang yang lihat pasti pengen bersamanya. Satu malam bersamanya harganya sekitar 100 dinar. Kalau dirupiahkan sekitar 200 atau 300 juta semalam. Suatu saat ada seseorang yang soleh, hamba Allah yang soleh banget, rajin beribadah kepada Allah, lewat rumah Malikah, nyeretin panonnya, aing teu ngeunaheun kieu ngareretin panonnya itu ke rumah Malikah. Ngeliat kan ya, ngaliut bener eta ngaliut ke rumah Malikah. Ternyata kelihatan Malikah seksinya luar biasa, soleh. Maka kemudian langsung kepikiran, berapa harganya? Hayang nyobaan, siga kumaha rasana. Akhirnya dia komitmen dalam dirinya, suatu saat nanti saya akan bersama dengan dia satu malam. Ternyata dia tahu harganya 100 dinar. Maka dia bilang sama dirinya sendiri, saya akan kerja keras untuk mendapatkan 100 dinar. Akhirnya dia kerja keras selama setiap harinya, seminggu, berbulan-bulan, sudah ketemu uangnya, dapat kumpul uangnya 100 dinar, datang ke Malikah, bayar di resepsionis, deal, klik ketemuan, deal, masuk ke kamar Malikah, tutup panto, tulakan, langsung Malikah di kasur, set. Tiba-tiba begitu laki-laki ini nerekel ke kasur, naik, pas mau naik ke kasur, apa kemudian yang terjadi? Laki-laki ini langsung ingat, astagfirullahaladzim, nanaonan aing ieu kikiran, astagfirullahaladzim, saya suka beribadah kepada Allah, saya takut kalau ini gimana kalau saya nanti mati lagi kayak gini, astagfirullahaladzim. Tiba-tiba takut, gak jadi, mundur menjauhi Malikah. Malikah yang udah namru di kasur yang udah ya namru, sok ibu matakna, bu ya. Saya tanya ibu dandan cantik di rumah atau di luar rumah? Di undangan atau di imah? Kersaha dandan gigituan. Dandan cantik ibu itu hanya di rumah. Sok pulang nanti ibu, besok beli slim sweet anu bolong nasa kita. Meliin. Tah bolong kieu. Seksi, baju seksi, pakai ibu. Tidur di kasur tah, kitu we ibu tah. Namru di kasur.
Salaki abus paling ningali nah anjing laut di dia cenah. Selulit lemak hungkul di dia tah. Allahu Akbar. Beli ibu daster gitu tah, bagus ibu. Daster nu bisa nyoy-nyoyan teh geuning. Di TikTok aya tah 17.500 diskon. Etalase nomor 3. Resep ningali ayeuna mah janda teh daragang ayeuna mah. Tapi kamarinya ayeuna mah geus kayak enggak boleh sekarang mah. Cuma langsung ya kakak silakan dipilih kakak daster terbaiknya kakak di atas nomor 3-nya kakak yang warna kuningnya di atas nomor 2, harganya beda akun beda harga silakan langsung check out aja. Oh nyurocos emang awewe nu cocok mah. Lalaki mun ditedah dagang gitu bingung Pak. Ayo silakan. Oke, iya Dewi, iya. Ini ya di sok tolong we kusia sorangan ya. Ini pilihan nanti. Ya paling gitu lalaki. Rek beli heuh teu kajeun we. Gitu. Balik lagi Bu. Balik lagi ke kisah Malikah. Malikah udah namru itu di kasur. Hayu atuh cenah. Jadi moal ieu mun moal rek disalana deui ya. Kata laki-laki ini nggak mau, nggak jadi. Kemudian kata Malikah, bukankah engkau sudah bekerja selama berbulan-bulan untuk bisa menikmati aku? Kata laki-laki, iya bener. Terus nah terjadi, kok aku kayak di PHP-in gitu sih? Gak mau katanya. Tapi kan kamu udah bayar, nggak rugi. Saya takut sama Allah kata laki-laki ini. Saya nggak mau, saya mau pulang. Kata Malikah, nggak boleh. Udah beli. Udah jadi harus dicobain. Sok atuh gak mau itu laki-lakinya. Bayangkan kalau kita di posisi itu kira-kira gimana Pak? Nya bayar ke kedeng lawe lah. Ini laki-laki gak mau Pak. Mohon maaf gak mau. Dia paksa pengen keluar. Kata Malikah gak boleh keluar sebelum kamu mengeksekusi saya. Mengapa itu? Ya itulah. Nggak mau, kata laki saya mau pulang, saya takut sama Allah, saya takut ketika saya berhubungan badan sama kamu, lalu kemudian saya meninggal, saya kemudian bermaksiat sama Allah, saya nanti saya nggak mau menerima siksaan Allah, saya nggak mau, saya mau pulang aja. Bayangin dadakan. Malikah penasaran, kata Malikah, kok aneh ini laki-laki ada yang kayak gini, sedangkan selama ini dia selalu menikmati, selalu bersama dengan semua tamu-tamunya dan biasa-biasa saja. Yang ini beda. Lalu kemudian kata Malikah, boleh kamu keluar dari rumah ini, syaratnya satu. Kasih tahu siapa nama kamu dan di mana alamat rumah kamu. Akhirnya laki-laki ini kasih tahu nama dia, dikasih alamat rumahnya, baru dia keluar. Pulang laki-laki ini nangis. Malikah mikir. Kata Malikah, kenapa dia yang belum pernah berhubungan badan dengan wanita lain ingin berhubungan badan denganku? Tapi dia langsung bisa takut kepada Allah. Sedangkan aku yang berzinah berkali-kali tidak pernah kepikiran untuk takut kepada Allah. Tiba-tiba Malikah ingin bertobat. Lalu kemudian Malikah keluar dari rumah itu. Lalu kemudian dia cari pria itu. Cari alamatnya. Begitu sampai di rumahnya, diketuk pintunya, dibuka. Ketika dibuka, yang keluar laki-laki yang tadi. Begitu dibuka pintunya, ketemu ngelihat muka pelacur itu lagi, kaget Malikah, kaget laki-laki ini. Astagfirullahaladzim. Langsung dia kebayang zina yang dia bayangin sebelumnya. Saya gak mau. Dia teriak minta ampun kepada Allah, meninggal di depan Malikah. Meninggal dalam keadaan takut kepada Allah. Malikah sedih. Marepae. Lagi jadikan salaki tadi nah. Ternyata syahid dia di jalan Allah, lebih dicintai. Akhirnya Malikah tanya ke keluarganya, ada nggak saudara beliau yang lain yang belum nikah? Kata saudaranya, ada. Cuman si fulan dia soleh, dia rajin ibadah, tapi mohon maaf dia miskin. Kata Malikah, nggak apa-apa, asal dia bisa membimbing aku dengan iman dan takwa. Iya sok teteh, pilih yang mana? Goreng patut tapi soleh, kasep tapi lasut, pilih yang mana? Pilih yang mana? Biasa aja tapi takwa kepada Allah. Goreng patut tapi takwa kepada Allah. Ada yang ganteng tapi jauh sama Allah, pilih yang mana? Jangan pilih yang ketiga. Satu, pilih yang satu. Satu, goreng patut tapi taat sama Allah. Yang kedua, ganteng tapi jauh dari Allah. Pilih yang satu atau yang kedua? Cuaks. Benar. Ingat kisah Julaibib. Julaibib sahabat Rasulullah Muhammad SAW. Julaibib
Ditawarin sama Nabi, mau nikah enggak? Enggak, bukan saya enggak mau ya Rasul, emang ada yang mau sama saya. Julaibib digambarkan, mohon maaf, dalam beberapa kisah disebutkan Julaibib goreng patut, buruk rupa bahkan disebutkan. Sampai kemudian Nabi nanya lagi, mau nikah enggak? Langsung dipegang tangannya sama Nabi, dibawa kepada petinggi kaum Ansor. Petinggi kaum Ansor ini terkenal punya anak perempuan cantik dan kaya. Dibawa ke keluarga itu, ditawarin, wahai petinggi Ansor, kamu memiliki anak perempuan, mau nggak kita nikahkan? Seneng orang tuanya, wah ada yang akan menikahi anak saya. Rasulullah disangkanya yang mau nikahnya adalah Rasul. Kata Rasul, bukan saya yang mau nikah, Julaibib yang mau nikah. Kaget, harusnya jeung si eta. Kata bapak ini, saya diskusi dulu sama ibu saya, istri saya. Akhirnya diskusi sama ibunya. Begitu diskusi sama ibunya, nah ini penyakit awewe ya. Bu, kumaha iya, Nabi datang nawarin Julaibib buat nikah sama anak kita. Julaibib ulah jeung si eta tuh goreng patut nah. Nusok lemah-lemah mental salah kita kadang ibu. Didengarlah perdebatan itu oleh putrinya. Tiba-tiba putrinya keluar dari kamar, kemudian bilang sama ayah dan ibunya, wahai ayah dan ibu, saya dengar apa yang sedang diperdebatkan. Bukankah Nabi Muhammad SAW menawarkan kita sesuatu? Siapa yang berani menolak perintah dan tawaran dari Nabi Muhammad SAW? Sedangkan Allah menyebutkan di dalam Quran, kalau kita menolaknya berarti kita sungguh dalam kesesatan yang nyata. Aku ingin menikah dengan Julaibib. Bayangin, Nabi Muhammad SAW langsung ketika mendengar itu, semoga Allah memberkahimu. Maka kemudian ketika menikahnya Julaibib dengan wanita ini, wanita dari keturunan petinggi Ansor, maka kemudian apa yang terjadi? Julaibib meninggal dunia. Ternyata bidadari surga lebih mencintai dia. Wanita ini juga Pak, ini kita ambil hikmahnya. Coba kita pikir dikit-dikit. Halo, assalamualaikum. Kita coba telah kisah ini Bu. Wanita ini cantik luar biasa. Mohon maaf, fitrahnya manusia pengen sama seseorang yang sesuai dengan inginnya. Betul atau salah? Bapak pengen sama yang cantik, yang ibu pengen sama yang ganteng, gitu kan? Yang sesuai, yang membuat ibu senang. Kira-kira wanita ini ketika memilih Julaibib, lebih kedepankannya apanya? Fisik Julaibibnya atau perintah Rasulnya? Perintah Rasulnya, dan itu menentang inginnya, syahwatnya. Bagaimana cara Allah menyelamatkan dia? Mohon maaf, kalau kita pelajari ke depannya, bisa jadi kalau hubungan ini lebih panjang, justru akan terjadi sesuatu yang membahayakan bagi wanita ini. Kenapa? Bisa jadi Pak, dibisikin sama iblis, nanti ada pemenangan gini, maneh mangges ku aing tarima, sia teh da goreng patut maneh teh. Da mun lain ku Rasul mah da teuh. Allah selamatkan dari itu Pak. Dengan cara apa? Diwafatkan Julaibibnya dengan syahid. Maka wanita ini kemudian tidak berlama-lama memang dengan Julaibib, tapi Allah sudah dapatkan, sudah berikan tiket surganya. Apa? Dia bisa menerima perintah Rasulullah Muhammad SAW. Kita kadang susah. Buat apa? Satu, bahagia dengan Rasul, bahagia dengan lahirnya Nabi Muhammad SAW, masih terus-terusan berdebat. Abdul Uzza yang senantiasa disebut dengan Abu Lahab, pamannya Rasulullah Muhammad SAW, pada hari Senin itu bahagia ketika Nabi Muhammad SAW lahir. Muhammad bin Abdullah itu lahir, bahagianya luar biasa Abdul Uzza. Saking bahagianya itu membebaskan budak. 40 tahun kemudian Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi, Muhammad bin Abdullah diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Datang ke Bukit Sofa, dakwah di Bukit Sofa. Wahai penduduk Mekah, ketahuilah seandainya ada pasukan yang akan menyerang Ka'bah, merusak Ka'bah, apakah kalian akan percaya? Di balik bukit ini ada pasukan yang akan menyerang. Percaya wahai Muhammad, karena engkau seorang yang al-amin. Maka ketahuilah, kata Nabi Muhammad SAW, aku adalah utusan Allah. Aku mengajak kalian untuk senantiasa beribadah kepada Allah. Jangan menyekutukan Allah. Tiba-tiba semua masyarakat Mekah mengatakan Muhammad pendusta. Bahkan yang paling keras lontaran caci makinya itu datang dari mulut pamannya. Siapa? Abdul Uzza, atau biasa kita kenal dengan nama Abu Lahab. Nabi diam, Allah jawab, tabbat syada abi lahabi wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma, dan seterusnya. Abdul Uzza meninggal, Abu Lahab ketika meninggal bagaimana? Diserokin sampai ke kuburan, itu diserokin pakai kayu, karena nggak ada yang mau menyentuh tubuh Abu Lahab, saking baunya, busuk. Diserokin dari daun, dimasukin ke liang lahatnya. Begitu dimasukin ke liang lahat, baru dikurebin
kurebin apa sih? Kuburin. Lalu kemudian diturubin itu tanah kuburannya dengan cara melempar batu ke dalam kuburan itu sampai pinuh saking dihinakan. Disiksa tiap hari kecuali hari Senin. Kenapa? Karena kata ulama setiap hari Senin Abu Lahab dibebaskan siksanya karena dulu pada hari Senin Abu Lahab pernah berbahagia dengan kelahirannya keponakannya yaitu Muhammad bin Abdullah yang kemudian diangkat jadi nabi dan rasul, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Warga Banjar, daerah Pataruman, Kelurahan Hegar Sari, RT 1 RW 16 mengadakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW dikumpulin, dibagiin makanan. Bener ya? Ay menang itu ayat plastik ay urang teu meunang. Oh iya merenya. Dibagiin makanan, dibikin acara besar, diundang para ulama, didoakan semuanya. Masya Allah, dengan hadirnya kita, dengan kebahagiaan ini mudah-mudahan membebaskan siksa kita nanti di yaumil akhir. Mengampuni dosa-dosa Allah mengampuni dosa-dosa kita semuanya insya Allah. Bahagia bersama Rasul. Gedeng deh. Asanggeus 2 jam karena setik. Sampai jam berapa saya? Subuh. Ibu ya, geus beak ya suara. Ini ada yang udah pada belum ada makan belum? Udah pada makan semua? Makan nanti kamu sakit. Kami lanjutkan lagi. Maka besarnya ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya, taat sama Allah dan Rasulnya pasti akan membahagiakan. Anak muda, jangan takut ketika dibilang cupu, lemah. Ketika kita disebut anak masjid, harus bahagia. I'm Muslim and I'm proud. Berhijab, berpeci, bersarung. Mantap, jangan malu pakai sarung, citra diri muslim sejati. Saya titip satu, Rasulullah Muhammad SAW menyampaikan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Saya diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Nabi Muhammad SAW ciri-ciri kenabiannya diketahui oleh seorang Yahudi. Yahudi bilang gini, kalau dia betul nabi, dia itu besar sayangnya daripada marahnya, besar cintanya daripada murkanya. Betul dibuktikan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Maka ciri umat Nabi harus kemudian mencontoh Rasulullah Muhammad SAW. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Apa cirinya? Baik. Maka ingat, Gus Baha itu dalam suatu kondisi pernah menyebutkan gini, al insanu abdul ihsan. Manusia itu budaknya kebaikan. Maka orang-orang yang ada di sekitar kita itu harus pertama kali merasakan kebaikan dari kita. Saya tanya sama ibu, mohon maaf, di Indonesia yang banyak korupsi orang Islam atau bukan? Orang Islam atau orang Kristen? Islam. Yang ngebunuh orang Islam atau orang agama lain? Yang berzina orang Islam atau agama lain? Yang mabok orang Islam atau agama lain? Kenapa yang disebut Islam paling besar? Kalau disebut Islam paling besar di dunia, di Indonesia, kenapa kemudian kalau Islam adalah agama yang benar, kenapa pelakunya nggak benar? Ternyata kita akan kecewa kalau ngelihat agama dari personalnya. Kalau kita ke India, maka kita akan temukan orang yang paling banyak di penjara adalah orang Hindu. Kalau kita ke Amerika, yang paling banyak di penjara adalah orang yang Nasrani. Kebanyakannya seperti itu. Maka kemudian disimpulkan, kalau pengen lihat benarnya agama, lihatlah dari mana agama itu bermula, siapa yang membawanya. Maka kita lihat Rasulullah Muhammad SAW. Ada sirah nabawiyah, satu rumah kalau bisa punya itu. Ada Ramadan Al-Buti, ada Mubarak Furi, ada Kiai Haji Munawar Khalil, jilid 1, jilid 2, jilid 3, warna hitam, warna biru, warna coklat. Kiai terhormat dari daerah Surabaya, Allahu yarham. Ada kemudian super leader, super manager kayak Ustadz Dr. Safi Antonio. Banyak sirah nabawiyah, nggak habis-habis. Saya dulu cari, saya pengen cari agama apa yang paling benar, yang nggak salah. Kalau agama yang paling banyak aturannya itu pasti benar. Kenapa? Karena manusia harus diatur. Kira-kira di Indonesia kalau aturannya benar, banyak aturannya, aman nggak? Halo, assalamualaikum. Nah, jadi stres banget ya. Aman nggak kira-kira? Ibu benci sama begal nggak? Benci sama yang namanya pencuri nggak?
Sepakat nggak kalau merampok itu buruk? Sepakat nggak kalau membunuh itu buruk? Sepakat kalau mencuri itu buruk? Sepakati nilai-nilai ini menjadi suatu kesepakatan hukum bahwa itu harus diatur, nggak boleh ada yang seperti itu. Islam nggak pernah mengajarkan seperti itu. Kalau ada yang memperjelek Islam, tuh kalian lihat orang Islam tapi kok korupsi, nggak benar keislamannya. Saya ke Korea Pak, saya dakwah alhamdulillah sampai Korea Selatan, bukan sombong ini, informasi aja. Sarangyo, kamsahamnida. Saya tetap Pak ke Korea oke, pakai bahasa nama, bahasa Upin Ipin, bahasa Ijat. Opa, itu, iya sabaraan, cuma iya sabaraan bisa ngerti sih. Oh, nu iya, nya, mari kemana? Kadariya, cekaingge, hampir sama. Saya ke Korea Selatan Pak, saya ketemu sahabat saya yang kuliah di sana. Ada sahabat saya yang kuliah di sana, bilang Mas, kenapa? Why you don't drink soju? Kenapa kamu tidak minum soju? Soju itu kayak arak di Korea Pak, beralkohol. Kenapa kamu nggak minum soju? Saya bilang, I can't, saya nggak boleh. I'm a Muslim, saya Muslim, saya nggak boleh minum alkohol, haram. Kemudian teman saya bilang ini, dia ketawa. I have friends Muslim too. Saya punya teman Muslim juga, tapi dia suka mabok katanya. Saya bilang apa? He is a bad Muslim. The real Muslim never drink alcohol. Muslim yang terbaik gak pernah minum alkohol. Muslim yang terbaik gak pernah menjatuhkan orang lain. Muslim yang terbaik gak pernah menyakiti hati siapapun. Meskipun kadang tidak sadar kita menyakiti hati seseorang, maka kita mohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggak pernah ngejulitin siapapun, nggak pernah kemudian merendahkan siapapun, senantiasa berbagi hati. Seperti ini yang kemudian dijadikan tagline, berbagi, empati, mempererat silaturahmi. Maka itulah ciri Muslim yang sejati. Ini yang harus nempel di kita. Satu, baik kepada diri. Efek dari maulid Nabi. Satu, baik sama diri. Jangan zolim. Kata Allah jangan pacaran, gak usah pacaran. Yang seneng main game, nonton drakor, denger K-pop, pindah sekarang. Jangan dengerin lagu-lagu yang bikin kita jadi males. Dengerin lagu yang sedih-sedih. Anak muda dengerin lagu yang melo-melo, mentalnya jadi rendah. Dengerin apa? Solawat. Dengerin apa? Opik, lumayan tah. Solawatnya paling bagus. Baca Quran, lihat Quran surat Yunus ayat 58, 57-nya mohon maaf. Ya ayuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur. Quran sebagai penyembuh bagi hati kita. Baca Quran, selamat insyaallah. Hidup ini nggak lama, bentar lagi juga kita kemudian balik kepada Allah. Kaifa tafuruna billahi wa kuntum tadi. Amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turjaun. Bentar lagi saya bakal kembali kepada Allah. Kenapa saya jadi ingkar sama Allah? Padahal saya udah janji setia sama Allah. Kira-kira aja kalau kita udah tahu 3 hari lagi kita akan meninggal, apa yang akan terjadi Bu? Halo, assalamualaikum. Ibu dikasih tahu 3 hari lagi ibu meninggal, apa yang akan terjadi? Siapa yang nangis 50.000 rupiah? Oh udah, itu mah tadi ya. 3 hari lagi ibu bakal meninggal, dikasih tahu 3 hari lagi ibu bakal meninggal, apa yang akan terjadi? Wah, diajak zumba ge embung ibu mah. Rek cicing we. Masalahnya kita nggak tahu kapan kita kembali kepada Allah. Maka apa yang harus kita siapkan? Jangan sia-siakan waktu ini. Yang muda belum tentu sampai tua. Maka manfaatkanlah masa muda untuk dekat sama Allah. Sepakat? Anak muda, kholas, selesai anak muda. Bersikap baiklah kepada siapapun. Anak muda, jadilah contoh bagi anak yang muda yang lain. Santri-santri, jadilah santri yang terbaik di hari santri ini. Dakwahkan Islam. Anak muda perlu kemudian dicerdaskan. Hak Quran. 1, dibaca, baca Quran. 2, pelajari. Silakan pelajari Quran. Mau'idhah, banyak kisah pembelajaran. 3, fahami. 1 kelurahan rasa-rasanya wajib ada 1 orang yang faham nahu sorof, yang bisa menjelaskan kepada masyarakat. Sedikit-sedikit belajar Pak, saya juga sama ke Jepara. Di Jepara ada pesantren Darul Falah
Kiai Haji Taufik bikin metode namanya amsilati, memahami nahu sorof. Haka huruf al-jari wahya min ila hatta khola hasya ada fi an ala mutmunjuru bala mukai wa munwata wa kafu wa bawala ala wa mata. Huruf jar itu berupa min dan ilah, hatta khola hasya ada fi an ala mutmunjuru balam dan kai wa mata. Huruf kaf dan badan la ala dan mata. Wa kullu harfin mustahikul lil bina falaslu fil mabdi dan seterusnya. Nahu lengkap. Yang belajar nahu sorof, jelaskan langsung sama masyarakatnya, jelaskan, pahami Quran. Begini bu, ini maksud ayat ini, begini, maksud ayat begini, begini. Datangi ustadz-ustadznya, mohon maaf. Di mana ada ustadz, muliakan. Ulangi, saya sekali, ibu-ibu, bapak-bapak sekali. Di mana ada ustadz, muliakan dia. Kalau ustadz yang ada di sini bu, yang sering ngajar ibu-ibu, belum punya motor, kasih motornya. Bingung masalah listrik, bayarin listriknya. Mohon maaf, takutnya nanti dia pergi dari lingkungan ini, hilang ibu untuk kemudian cahaya yang bisa mencahayai ibu semua. Jaga ustadz-ustadz yang di sini, mahal bu. Baru kerasa begitu pada meninggal. Aduh, ustadz yang gespaya, aduh kemana direk diajar, bingung nantinya. Mumpung ada, muliakan. Belum punya rumah, kontrakin rumah atau bangunkan rumah. Belum punya kendaraan, kasih motornya. Belum punya mobil, kasih mobilnya. Nggak punya sembako, penuhi sembakonya. Namun bisa gitu, pindah orang ke dia. Bener, ini pengusaha yang ada jadi pengusaha, saya doain mudah-mudahan menjadi the next Utsman bin Affan. Hartanya kasih ke ustadz. Ustadz kadang habis waktu bu. Saya suka bingung, kenapa saya diundang ke satu daerah? Mohon maaf. Saya dikasih amplopnya besarnya luar biasa kadang dikasih segini, tapi dikasih uangnya besar. Tapi ustadz yang senantiasa ngajar setiap hari dikasihnya cuma sedikit. Yang lebih parah lagi gini, 17-an ibu ngundang artis dangdut, misalkan Ayu Ting Ting, 3 lagu 40 juta, alamat palsu nak keluarna, ustadz mere alamat bener 300.000. Hari ibu acara dangdutan sound sistemnya bagus, nggak pernah itu bagus acara dangdutan pak, sound sistemnya. Tapi ustadz tausiah kadang sound sistemnya hadirin ngajuit terus. Tapi ini sekarang kayak Jinono praktekin, panggungnya kuat, sound sistemnya hebat, kedengeran sampai belakang. Kedengeran nggak? Halo, kedengeran? Ini baru dakwah pakai kamera live at TV One. Live di mana ya? YouTube One Piece channel. One Piece. Oh. Lihat laptopnya, ROG. Ini laptop bu, ini biasa dipakai main game. Harganya di atas 15 juta, dipakai untuk dakwah spesial. Tepuk tangan coba. Mixernya pakai mixer digital, analog. Mixer Yamaha, bukan? Apa sih pak? Behringer, Jerman, terbaik. Lihat pasang titiknya, ada ini. Udahlah. Dibayar. Ini kalau bayar atau entah ya. Di Bandung ada namanya Asep Sound. Asep Sound system terbaik disediakan untuk asatis kalau tausiah. Ustadz tausiah di mana Ustadz? Pak Asep, saya tausiah di Banjaran, di lapangan. Siap Ustadz, tim kami berangkat. Sound system gratis untuk asatis. Kami siapkan sound system yang terbaik. Keluar sound systemnya, gratis sound system dari Asep Sound. Saya tanya, Pak Asep, kenapa Pak Asep lakukan ini? Kan Pak Asep nggak dapat uang. Dia bilang, dulu sound system saya suka dipaksa maksiat Ustadz. Sekarang mudah-mudahan dengan kami melakukan ini, Allah hapuskan dosa-dosa saya. Saya ingin kontribusi dalam dakwah. Saya cuma bisa ahli sound system, biar saya jadi mujahid sound system Ustadz dalam dakwah. Siap, gas, takbir, Allahu Akbar, berangkat. Kemarin acara aksi Palestina, Asep Sound keluar, bawa sound system. Ada yang ahli desain, berjuang, bikin desainnya. Ini nggak tahu dapat foto saya dari siapa. Dapat fotonya, desain, diedit. Ustadz, saya nggak bisa dakwah. Bisa apa?
saya anak muda, saya bisa Corel Draw, audio Photoshop, wah bisa, AI, bisa, bikin ini dakwah. Ustadz, saya nggak bisa dakwah Ustadz, tapi saya punya panggung Ustadz, saya mau ikutan Ustadz Nono, boleh bikin panggung, panggung, dekorasi. Ustadz, saya mau ikutan acara itu Ustadz, saya nggak bisa dakwah, nggak bisa ceramah, tapi saya punya usaha makanan Ustadz, saya izin sedekah buat semua jamaah, saya yang sediain makanannya. Ustadz, saya juga mau Ustadz, saya yang sediain air minumnya. Kompak warga dalam dakwah, berkah lingkungannya. Siap? Nasi lulus ya Allah. Urang we semangat sorangan itu tadi. Aduh. Maka ibu-ibu dan bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di momen Maulid Nabi Muhammad SAW dan ulang tahun Jauzahanan yang kelima, harus merubah diri kita. Baik sama diri, bagus. Yang kedua, baik kepada keluarga, paling baiknya kita sama keluarga. Suami tidak boleh bersikap baik kepada wanita lain kecuali istrinya sendiri. Nah, kadang-kadang curhatan pamajikan batur sok sumanget. Ari pamajikan sorangan masuk hoream. Pah, abi bade carita gerapa ieu. Naon sih ieu kitu wae meni kudu carita geus cicing sare tunduh. Aduh, ari janda pirang nu curhat mah. Gimana ada yang bisa dibantu? Kuda yang mana? Wanita tidak boleh bersikap baik kepada laki-laki lain kecuali suaminya sendiri. Amin. Ibu, berikan dandanan yang tercantik untuk suami. Suami, berikan perhatian yang terbaik buat istri. Suami dan istri, berikan pelayanan yang terbaik buat anak-anak. Karena al-insanu abdul ihsan, maka anak kita harus merasakan kebaikan dari kita daripada dari orang yang maksiat sama Allah. Yang berikutnya, terakhir, baik kepada diri, baik kepada keluarga, baik kepada masyarakat. Orang muslim harus jadi contoh terbaik bagi masyarakatnya. Saya suka bilang, saya suka sedih Pak, mohon maaf Bu, saya suka sedih. Setiap takbik akbar di masjid, kadang sampai luar, kadang di lapang, saya suka nitip, tolong beres takbik akbar, buktikan sampah bersih, susahnya luar biasa. Bener nggak? Itu cerminan yang luar biasa. Bayangin kalau misalkan beres takbik akbar, sampah berserakan, kelewat warga yang non muslim jadi tetangga kita. Lihat, tuh lihat, umat muslim takbik akbar, nyampah di mana-mana. Nggak sampahnya, nggak kelakuannya, sama aja. Bayangin kalau ada omongan kayak gitu. Yang rusak bukan cuman kitanya, tapi citra muslimnya. Maka kita harus jadi orang yang pertama mempraktekkan nilai-nilai keislaman. Dengan cara apa? Baik kepada masyarakat. Baiklah kepada masyarakat. Keempat, baik kepada bangsa dan negara. Ikutlah berkontribusi dalam perbaikan negara ini. Apa salah satunya? Jangan mengotorinya dengan saling menjatuhkan, saling menghinakan, atau sikap apatis tidak peduli. Semua tanggung jawab kita. Bukankah Rasulullah Muhammad SAW ketika di Gua Hiro yang beliau fikirkan pada saat itu adalah bagaimana cara merubah masyarakat Mekah yang banyak kemaksiatannya. Maka cuma satu solusinya. Assalamualaikum. Solusi dari semua yang kita bahas, anak muda, keluarga, masyarakat, negara, apa solusinya Ustadz? Satu, dakwah. Wa man ahsanu qawlan mimman dana ilallah wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Maka di sini ada teman-teman biker subuhan. Tepuk tangan buat biker subuhan Banjar. Ada biker subuhan, tiap subuh berangkat, cari masjid yang sepi untuk diramaikan subuhnya. Datang anak muda, subuh, Allahu Akbar, subuh. Ada yang subuhnya sholat zuhur, asar, maghrib, sare. Minimal udah lumayan subuh. Tapi saya belajar, biker subuhan komunitas yang paling konsisten sepanjang tahun itu, melewati COVID masih bertahan.
Bahkan Bikers Subuhan salah satu komunitas Bikers dakwah, Bikers Subuhan itu salah satu komunitas dakwah yang komunitasnya sampai ke luar negeri. Di Singapura ada, di Malaysia ada. Apa tujuannya? Meramaikan sholat subuh berjamaah di masjid. Ini luar biasa, harus didukung. Anak muda semangat subuhannya. Ustadz, saya juga mau bikin komunitas bikers. Bikin bikers zuhuran, asaran, maghriban, isyaan. Atau bikin komunitas bikers 5 waktu. Mau dimakai nama, mau enggak lah terserah lah. Yang penting masjid ramai aja. Maka komunitas dakwah aktifkan. Bikin akhwat komunitas dakwahnya. Ada akhwat bergerak, ada akhwat berprestasi, ada akhwat macam-macam. Intinya dakwah. Saya tanya, di Banjar masih ada yang mabuk gak? Di Banjar masih ada judi gak? Yang suka ngadu hayam ada gak? Ada. Apa sih? Bang Kemok, Bang Emok ada gak? Ada. Kira-kira begal ada di Banjar enggak? Ada. PR siapa? PR kita semuanya. Dakwahkan kepada masyarakat. Stop. Ajak mereka dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketidakpedulian kita kepada kemaksiatan, ketidakpedulian kita kepada kezaliman belum begitu terasa ketika di masyarakat kalau belum menimpa keluarga kita. Serius, belum menerima keluarga kita. Tapi kalau udah menimpa keluarga baru kerasa. Ustadz, anak saya dibegal. Astagfirullahaladzim Ustadz, rusak banget masyarakat kita. Tiba heula ibu, udah rusak. Cuman kitanya suka nggak peduli. Dimulai dari mana? Jaga lingkungannya. Saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan bagi lingkungan yang ada di sini dan Allah memuliakan masyarakat semuanya dan senantiasa kita diterima setiap amal soleh kita kepada Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Ibu dan bapak yang saya hormati karena Allah Subhanahu wa taala, nggak kerasa sudah 1 jam saya ngobrol. Semoga apa yang disampaikan menjadi petuah hidayah buat kita semua, jadi wasilah hidayah. Sedikit ilmu yang bisa dibagi, hanya bisa sekedar memotivasi karena kebodohan yang ada di dalam diri dan banyaknya kemaksiatan yang senantiasa dilakukan oleh diri ini. Diri yang ada di depan panggung ini tidak lebih mulia daripada asatis alim ulama yang hadir dan rendah hati untuk mendengarkan seorang pemuda berbicara tentang dakwah dan cinta. Tapi saya cuma bisa menyampaikan apa yang disampaikan ini, semoga senantiasa bisa membuka hati kita semuanya bersama. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada Haji Nono, komunitas-komunitas yang terlibat, para alim ulama yang hadir, dan Yayasan Jauzan Hanan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan komunitas ini, yayasan ini, yayasan yang penuh dengan keberkahan bagi masyarakat yang ada di sekitar ini insyaallah. Ibu-ibu yang sudah berumah tangga, bapak-bapak yang sudah punya suami, bapak-bapak yang udah punya istri, saya doain, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Semoga jadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Dan yang sudah punya anak, Robbi habli minas solihin, mudah-mudahan jadi anak yang solih solihah. Dan yang sudah berkeluarga tapi belum punya keturunan, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keturunan yang terbaiknya insyaallah, yang bisa menenangkan hati para orang tuanya, memberikan kenyamanan dan kebahagiaan bagi kedua orang tuanya insyaallah. Dan bagi siapapun anak muda yang hadir pada malam hari ini yang orang tuanya sudah meninggal, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kedua orang tua dan menerima setiap amal. Yang lagi lahir mengandung, saya lihat ada beberapa yang lagi hamil. Semoga Allah jaga janinnya insyaallah, jaga kesehatan ibundanya dan dilahirkan kelak menjadi anak penerus yang senantiasa membawa keimanan dan ketakwaan dan sinar mencahayai keluarga dan sekitarnya insyaallah. Siapa lagi yang belum nikah, baik jomblo seumur hidup
maupun yang gagal nikah atau gagal nikah tuh ada juga yang janda atau duda. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki yang terbaik berupa pasangan yang soleh atau solihah insyaallah. Janda tidak boleh berputus asa untuk menjemput ridho Allah, tapi jangan ganggu suami orang yang istrinya nggak mau poligami. Maka datangi jemput cintanya Allah dengan cara yang benar. Mohon maaf, kami sebagai umat muslim belum kuasa banyak membantu janda, tapi mudah-mudahan Allah cukupkan rezekinya. Doakan kita bisa punya program Janda Berdaya Indonesia. Indonesia ini Pak ngeri Pak. Dari 2 juta anak muda yang menikah, 50%-nya cerai. Luar biasa. Dan mohon maaf, sebagian hamil di luar nikah, paksa nikah. Jadi ini miris banget. Maka tugas kita semua, saya cuma bisa ngedoain yang terbaik buat lingkungan ini aja. Insyaallah, jaga diri kita baik-baik. Jangan banyak ketipu sama iblis. Ntar lagi juga selesai. Pokoknya bersikap baiklah dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah semangat berdakwah di jalan Allah. Fastabiqul khairat fisabil haq. Mohon maaf atas segala kesalahannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.